Konten loh. Komandan nih, percaya. Apa kabar? Baik. Susah kita nyabutnya. Jadi kalau di sini kita enak untuk meditasi karena pengisian gula penting di lumayan. Pertama, ini dasarannya kapur. Kalau ada kompos, pupuk kandang, kompos dan SP kalau ada. Itu ditabur dulu. Ini harus gembur halus. Penaburan kapur SP minimal 5 hari sebelum semai. Minimal. Minimal. Udah gembur gini terus setelah itu kita bikin udah. Ini ya. Ini aja. Kita kira-kira jaraknya 10 sampai 15 hari. Oke, kira-kira ini garisnya. Kemudian benihnya kita masuk ke nampan, kasih fungisida. Fungisida tepung ya, tepung. Jadi fungsi dari fungisida ini pertama merubah warna. Karena bijinya hitam, tanahnya hitam. Apa? Kelihatan. Yang kedua bisa dari jamur ya. Oke, kemudian kita tabur. Taburnya tidak usah terlalu rapat. Terjarah. Tenang aja. Udah, habis. Ini kalau sendiri memang. Ada yang mau coba, Pak? Ya, silakan. Ada yang mau nyoba? Oke. Nah, setelah selesai nabur, udah ini ditutup dengan sekam padi, Mas. Sekam padi yang udah dibakar bentuk arang. Kalau udah ada sekam, kompos bisa, pakai abu pun bisa. Nah, ditutup di sini, nggak usah pakai tanah tutupnya. Ditutup, di garis. Ya, lalu Kalau pakai abu sekam, tidak masalah tuh. Tidak masalah. Yang penting abu tadi kompos. Kira-kira ini tutupnya. Asalkan hujan nggak usah terlalu tinggi. Asalkan untuk semua itu diterapkan. Ya, diterapkan. Nah, yang ringan. Kemudian kalau tanah yang kering bisa kita siram. Setelah ini siram. Setelah siram, tutup dengan mulsa, karung atau terpal. Nah, itu tujuannya biar dia gelap, tidak kena cahaya. Kemudian kalaupun plastik mau pasang kan hujan tidak penuh. Nah, pakai mulsa. Tapi kalau pakai karung, karena air masih bisa nembus, plastiknya dipasang. Karena dia tidak boleh kena hujan langsung. Makanya tujuan dari plastik ini biar tidak kena hujan langsung dan dia tetap dapat cahaya. Nah, sudah disiram tadi, tutup karung 5 hari, karungnya dibuka, dia udah muncul kayak ini. Karungnya buka, plastik harus terpasang. Nah, kemudian untuk pengendalian penyakit ya, saya rasa udah tahu informasi apa untuk jamur, untuk hama. Nah, kemudian pemupukannya bisa kita lakukan setelah 15 hari atau 2 minggu. Nah, bisa kita bocor. Nah, pakai air. Pupuknya kita larutkan, pupuk NPK. Nah, atau dari yang bukan N-nya tinggi atau tinggi bernama apa namanya. SKP juga boleh. Nah, setelah itu kita rutin penyiraman gulma harus bersih. Penyiraman harus dilakukan jangan sampai kering, dia nggak boleh kering karena dia sangat butuh air. Karena bawang sebagian besar adalah air. Nah, kalau daunnya kita ini
air semua. Nah, 40 hari pindah tanam. Simpel aja sih. Nah, 40 hari siap pindah tanam. Ciri-ciri siap pindah tanam itu dia udah ada bentuk umbi kayak yang kecil. Siap pindah. Lubang satu atau dua? Satu lubang dua aja. Ini kalau satu bungkus tuh Satu bungkus itu kan setengah kilo, Pak. itu bisa berapa? Setengah kilo kita lebarnya satu bedeng itu sekitar 65 meter. 1 kali 65 meter untuk setengah kilo benih. Nah, bahan yang terus kita gunakan nah, untuk persemaian 1 kali 60 meter untuk setengah kilo. Nah, keperluan 1 hektar ya sekitar Itu karena sudah langsung praktek. Saringan, mana saringan? Siapa saringan ya? Nah. Gagal tapi udah pulang lagi. Nah, gimana Pak? Sekarang pertumbuhannya Pak? Alhamdulillah. Sudah segitu Pak ya? Dan itu tanahnya lebih ekstrim lagi. Hitam. Nah, ini udah benar tapi ya. Insya Allah saya akan nyerah. Awalnya dulu yang gagal awalnya karena nggak pakai itu. Semangat yang gitu. Jadi itu Pak, yang terpenting dia tidak kena hujan langsung, tapi air tetap kita lakukan penyiraman. Yang ini umur 6 hari tadi ya? 6 hari. 6 hari selesai ya? 6 hari selesai. 5 hari baru buka. Kayak gitu. Pakai mulsa lebih bagus lagi. Jangan lupa itu. Pas nanti buka ini harus terpasang nih. Ini harus pasang Pak, biar tidak kena hujan. Kalau kita tutup pakai mulsa, ini tidak pasang tidak apa-apa, mulsa kan tidak tembus air. Oh iya. Itu 5 hari. Yang penting kita ini. Pak, ini harus pasang. Mas Darso, Ya, penyiramannya menggunakan air apa? air biasa aja, Pak. Tapi siramnya halus pakai spray. Enggak, misalnya kalau pakai air parit kan harus dinetralkan dulu apa enggak? Nah, kalau bisa netralkan dulu. Nah, dikasih soda kue itu kan. Kalau tidak pun tidak apa-apa, yang penting kapur kita harus cek dulu. Ya. Nah, kan kalau persemaian biasanya pH-nya turun. Kita cek. Kadang-kadang dia turun nanti. Nah, kalau dia turun kita bisa tabur kapur ulang. Kapur ulang lagi untuk netralkannya lagi. Tidak masalah. Tabur kapur ulang baik pun persemaian atau di tanaman tidak masalah. Tanamannya juga. Tidak apa-apa ya, kena tanaman tidak apa-apa. Tidak rusak. Kecuali Orea. Artinya ini kenapa harus dibeginikan? Pak, ketika hujan turun ini kan tanah gambut, air itu tidak terlalu menggenang di sini. Ini langsung ke sini Pak, langsung mengalir ke sini. Ada parit bedengan nanti ada parit lagi dibuatkan parit kecil, parit sekunder, primer. Tujuannya Pak, kalau misalnya tidak dibuat seperti ini, air akan menggenang di sini Pak. Inilah pertanyaan. Padahal pupuk sudah Pak, nitrogen sudah, kalsium sudah, apalagi fungisida sudah. Itu yang terjadi kemarin Pak ya. Nah, ketika kami kesini diskusi, kebetulan juga manajer datang, lahan gambut itu memang harus dibuat agak jaga Pak. Nah, terus ini salah satu yang konsisten menjaga kebersihan. Kalau enggak Pak, berkali-kali Pak coba dikocor pakai kapur tapi hanya tetap. Saya kan ingin Pak, ingin tahu tolong ini berapa Anda pH ini anu dia kondisi berapa ini bisa bagaimana? Ada yang bawa pH boleh dites. Boleh. Salah ke petani ini sekali tahu. Karena yang kami tahu Pak, kalau di Jawa itu kan kisaran 6 sampai 7 yang diperlukan. Betul.
Untuk tanah budidaya apapun Pak ya, pasti pH yang diinginkan 7, netral. Tapi di angka 6 sebenarnya sudah bagus, apalagi tantangannya di lahan gambut. Rata-rata setelah kita ukur di 4,5-5 ya Pak ya. Ketika Bapak sudah aplikasikan kapur, baru naik di angka 6. Di gambut tidak bisa stabil terus-terusan. Bapak olah, tunggu semayan, nah turun lagi. Nah, antisipasinya tadi Pak, gulutan harus dibuat, harus ada perlakuan tidak sama seperti yang di musim kemarau ataupun di lahan yang non gambut, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak lebar sehingga terjadi genangan, apalagi agak malah sedikit rumput menjadi. Mungkin ada pertanyaan lagi, kenapa kok nggak pakai mulsa? Ya, kita pakai mulsa. Kalau pakai mulsa itu tidak pilihan ya Pak ya. Artinya kita tidak akan bertarung lagi dengan rumput Pak. Jarak tanam yang ideal adalah 10 kali 15. Ya. Kalau terlalu longgar, umbinya juga besar-besar. Ketika nutrisinya terserap sempurna, sayang di lahan Bapak. Saya sudah pernah mencoba, tapi kan bawang ada Yang ubi. setelah ini ubinya layu. Ya udah. Oke Pak. Gagal juga. Berarti memang informasinya merata Pak. Gagal. Yang menggunakan umbi itu bukan karena apa ya, kegagalannya itu mungkin di teknis, tapi dari pengiriman di sana juga menjadi salah satu faktor. Ya, katakanlah dari 1 ton itu sudah mengalami penyusutan, penyimpanan di gudang juga berpengaruh. Apakah bibit itu sehat apa tidak? Pak saringan, ya Pak saringan ya. Nah, tapi di sini kita fokus di Lokananta yang ternyata berhasil dan bapak-bapak sekalian sudah menyaksikan. Ya Pak ya. Ini lahan gambut Pak. Nah, nanti di Pak Saringan juga Pak Saringan ya. Ada satu hal lagi Pak yang perlu diperhatikan, kebersihan. Ini kan bersih Pak ya. Yang di sebelah bukan saya bilang tidak bersih Pak. Sebenarnya sudah selalu berusaha membersihkan. Ketika nanti umur 3 minggu setelah pindah tanam Pak, ini perlu diukur Pak. Nah ini tujuannya apa Pak? Apabila hujan, tanah gambut ini seperti yang saya sampaikan di awal, pH-nya tidak stabil, sehingga air itu tidak tertumpu di barisan bawang, tapi di parit ini Pak. Air ini akan ngalir sedikit Pak ya ke parit. Nanti di parit ini juga harus ada saluran untuk keluar ke parit sekunder. Nanti baru yang ke primer. Seperti itu Pak. Setelah kami pelajari, tidak harus membuat parit yang besar langsung di sana. Karena ada istilahnya usaha yang digambut itu Pak. Apa LMP gitu ya. Nah, mikro yang enggak bagus lah gitu untuk tanaman. Apa itu zat karatnya itu Pak. Nah itu tidak bisa langsung hilang gitu Pak. Dia harus dihilangkan sedikit Pak. Itu sih Pak. Payungnya lumayan bagus Pak. Tidak begitu panas. Tolong Gus matikan api. Baik. Pak Yoga udah berkeringat. Pak lanjut ya. Baik. Ambilkan tisu. Itu yang bisa saya sampaikan Pak. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Nomor berapa? 66 2 hari yang lalu. Varietasnya sudah dikenal bahkan dari dinas provinsi, bahkan dari Kementan. Langsung motivasi ya. Lanjut. Baik. Nah, saya akan menyampaikan sedikit rinciannya Pak ya. Kedengaran Pak suara saya Pak? Dengar. Persemaiannya lebih kurang umurnya 40 hari Pak. Tapi di 40 hari itu
posting, Pak bagaimana semen saya ini kondisinya. Nah itu pernah dialami oleh Pak Wajidi dan teman-teman di sini. Jadi pada intinya air tidak boleh terlambat Pak, luapan di Kedamaian. Apabila nanti ada pergerakan warga Bumi, diperhatikan apakah dia akan apakah dia akan serangan jamur. Nah ini harus bisa dibedakan. Membedakan itu otomatis harus ada pendampingan bukan ya. 40 hari sudah bisa Pak, dalam kondisi yang bagaimanapun bisa. Tapi ciri-ciri yang bagus adalah dia sudah muncul umbi kecil. Nah, pentolnya sudah kelihatan. Itu akan menjamin. Ini pada kondisi yang sebenarnya boleh dikatakan bisa tanamnya kemarin 60% sampai 70%. Ya Pak ya. Kenapa perhatiannya pada kesini Pak? Padahal di sebelah juga ada. Nah inilah tujuannya untuk mengedukasi.